Sebetulnya kan orang sakit tertentu itu ada ketidakselarasan energi murni, sehingga kalau ada sugesti yang bagus, ada kemungkinan energi murninya baik, ada kemungkinan bisa sembuh walaupun tanpa pengobatan gitu, dengan hanya sedikit keyakinan. Yakin dia sama orang itu dan yakin sembuh, kemungkinan bisa sembuh. Yang satu juga dengan energi dan dengan keyakinan ya akan lebih baik dan akan sembuh gitu. Jadi kalau saya lihat dari keduanya, sebetulnya seharusnya tidak harus viral seperti itu. Karena kedua-duanya memang penyembuh alternatif dan punya bidang masing-masing. Kalau diviralkan, orang yang tidak tahu dikiranya yang satu menipu dengan sulap. Tetapi dia dengan sulapnya itu adalah sebetulnya memberikan sugesti kepada orang itu. Dengan ilmu sulapnya, orang itu tersugesti, sehat, bisa kemungkinan sehat. Bagi saya, karena saya berdasarkan energi, kodam itu ya energi. Energi ilahi dibentuk atau berbentuk oleh manusia itu, jadi dibentuk oleh manusia, jadi energi lain dibentuk. Misalnya saya belajar tentang mesmerisme, magnetisme, itu diajari juga membentuk makhluk spiritual. Jadi kita kumpulkan misalnya penyembuh-penyembuh tertentu, kita masukkan, kita namain apa, itulah untuk membantu penyembuhan kita. Kalau kita memerlukan, kita panggil itu. Kita berhubungan dengan energi berhubungan dengan sang ilahi atau cahaya ilahi. Agama apapun sebetulnya itu bukan menganjurkan mungkin ya, tapi agama pun menggunakan wewangian. Nah, wanginya orang Jawa yang sudah percaya akan Tuhan Yang Maha Esa sejak zaman Ismoyo 2000 tahun yang lalu, 2500 tahun yang lalu, itu juga menggunakan wewangian yang ada di sini, wangian asli. Misalnya kemenyan, bunga, itu wangian yang asli yang ada di sini, menganggap itu wangi. Untuk berhubungan dengan energi ilahi, dia wangi diri saya sendiri. Belajar soal alternatif itu bisa belajar dari mana-mana. Teman-teman dari maaf aja dari yang muslim juga ada belajar, misalnya ada RDR, ada sholawat, ada mujahadah. Orang Katolik juga ada. Orang Katolik punya kebatinan, punya mantra juga, punya banyak mantranya orang Katolik yang untuk kebatinan. Walaupun mungkin orang tertentu, orang Katolik tertentu atau pastor romonya sendiri nggak tahu, tapi orang tertentu, orang Katolik yang menghayati ada. Itulah sebetulnya orang belajar spiritual di mana-mana ada, di agama pun ada, tetapi di orang Jawa pun punya. Di orang Jawa menolak hujan, tradisi pakai sapu, pakai itu, ya bisa. Orang Katolik ada cara menolak hujan, hanya dengan tiga biji batu, bisa. Orang tertentu bisa juga, orang yang punya aji gineng bisa juga untuk menyingkirkan hujan. Jadi itulah yang spiritual itu, orang itu spiritual seperti itu. Jadi pandangan orang memandang bahwa dukun negatif, saya kira juga memang tidak negatif. Di situ ada dukun, ada paranormal, ada spiritualis, ada religius. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.